Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-29 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan kita baca Quran surat Al-Fatihah, Quran surat An-Naba sampai dengan Quran surat An-Nas. Dan topik kita hari ini adalah kapankah Palestina merdeka? Nabi Muhammad SAW telah memberi isyarat dalam beberapa hadis terkait Palestina. Salah satunya tentang batu berbicara. Hai Muslim, di sini ada Yahudi, maka bunuhlah. Dalam hadis tersebut dikatakan Muslim, bukan hai rakyat Palestina atau hai orang Arab. Jadi apa yang dimaksud hadis tersebut terkait Muslim? Muslim adalah semua umat Nabi Allah, baik dari pengikut Nabi Muhammad atau dari umat Nabi sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa Yahudi yang dimaksud oleh batu tersebut adalah Yahudi yang menjadi musuh Allah, Yahudi yang mendukung kekuatan lain selain Allah. Ialah Yahudi yang mana? Merekalah Yahudi pengikut Dajjal. Lalu, apakah semua Yahudi dan Nasrani pengikut Dajjal? Lalu, siapakah mereka? Mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang bersekutu untuk menjatuhkan nilai-nilai Islam. Quran surat Al-Maidah 51. Mereka adalah Zionis, Ya'juj dan Ma'juj modern, yang digambarkan dalam Quran surat Al-Maidah 9. Jadi apakah persoalan Palestina atau Yerusalem hanya sebatas persoalan rakyat Palestina atau bangsa Arab? Lalu mengapa ada perang di Ukraina dan perang di Palestina? Antara Rusia dan NATO yang terjadi di Ukraina, dan sekarang Palestina yang notabene Muslim melawan Israel. Lalu apakah Amerika dan negara-negara sekutu NATO lainnya akan tinggal diam? Dalam Quran surat Shad, Allah berfirman, Nabi Sulaiman melihat sesosok bayangan yang menduduki singgasananya, dan sosok bayangan itu adalah sangat jahat. Nabi Sulaiman ketakutan sehingga beliau berdoa kepada Allah supaya tidak akan ada yang menguasai singgasananya setelah dia wafat. Doanya terkabul. Setelah beliau wafat, singgasananya seketika runtuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hidup di dunia dalam fase bayangan selama 1 hari bagai setahun, 1 hari bagai sebulan, dan 1 hari bagai seminggu, dan selanjutnya sama seperti hari-harimu. Fase sama seperti hari-harimu ini adalah saat Dajjal berwujud manusia. Setelah sebelumnya sebagai fase bayangan, seperti jin dan malaikat yang kita imani keberadaannya. Fase pertama telah kita lewati saat Dajjal berada di balik kuasa negara adidaya dunia pertama. Setelah Inggris mengalahkan kerajaan Ottoman. Kemudian fase kedua ditandai dengan Perang Dunia Kedua, yaitu kekuasaan Inggris jatuh ke Amerika sebagai negara adidaya dunia kedua. Sampai saat ini. Ini masa hidup Dajjal sehari bagai sebulan. Dan saat ini Dajjal akan berpindah ke fase sehari bagai seminggu, yang pastinya akan ditandai dengan Perang Dunia Ketiga. Perpindahan itu
tertuju dari Amerika ke Israel. Mengapa Israel? Apakah sudah ada tanda-tandanya? Satu negara adidaya dunia akan ditandai dengan kekuatan militer dan moneternya. Lalu apakah Israel sudah memiliki keduanya? Apakah sekarang uang digital telah mendominasi transaksi dunia, mengalahkan US dollar? Siapa di balik uang digital? Bukankah Israel? Lalu kekuatan militer, apakah NATO bukan pimpinan Israel? Dajjal akan muncul sebagai manusia di Yerusalem sebagai Al-Masih dan mengaku sebagai Tuhan. Setelah fase terakhirnya sebagai fase bayangan, sehari bagai seminggu di Israel. Dan pergantian fase itu akan ditandai dengan Perang Dunia Ketiga. Jadi persoalan Ukraina dan Palestina adalah persoalan umat Muslim melawan Ya'juj Ma'juj modern pengikut Dajjal yang akan segera mewujudkan pergantian PEX dari Amerika ke Israel sebagai fase bayangan, sehari bagai seminggu. Wallahu a'lam bishawab.